nggak ada matinya improve. Kalau lu stop improve ya lu mati, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Libel Podcast. Hari ini kembali hadir bersama satu tokoh yang saya angkat dari alumni SMA Negeri 15 Kota Bandung. Pemirsa Libel Podcast, kali ini kita akan berbicara tentang apa sih manfaat dari sekolah ini sesungguhnya dari sudut pandang seorang alumni. Dan ini sudah hadir alumni angkatan 95. Ya. Wilujeng Suping, Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Oki ini angkatan 95 dan saya mendengar beliau sudah bakar jembatan nih. Oh, Jadi gaya-gayanya papier gitu, bakar jembatan. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Pak Oki? Saya berharap ini sudut pandang dari seorang alumni pertama kepada dunia pendidikan. Jadi Pak Oki itu dulunya kerja ya, Pak? oh ya, ya. Mungkin biar enak akan aja, Pak ya. Oh ya, Biar kelihatan muda. Kang Oki ya. Aduh, bentar. Oke. Kang Oki jadi dulu angkatan 95. Ya, 95, Pak. Jurusan Dulu biologi, mungkin sekarang IPA ya. IPA. Terus kuliah jurusan Kuliah administrasi bisnis. administrasi bisnis. Kemudian setelah kuliah Setelah kuliah langsung kerja, nggak lama nganggur ya. Begitu wisuda sebulan 2 bulan itu alhamdulillah langsung diterima kerja. dan memang waktu SMA Pak Oki itu mindsetnya memang kerja. Apa gimana? Dulu waktu SMA saya itu memang apa ya, belum istiqomah gitu ya Pak ya, masih cita-citanya banyak gitu kan. Sempat apa namanya, pengen masuk Akbil, Akabri gitu kan. Pengen tentara ada. Pernah gitu kan, tapi saya lihat wah udah jadi gitu kan. Pengen jadi bankir gitu kan. Pernah juga circle. Nah, Jadi pengusaha ada. jadi pengusaha belum sempat kepikiran. Oh, nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya. Karena mungkin latar belakang keluarga Kan jadi pengusaha. tidak banyak yang jadi pengusaha. Jadi orientasi di keluarga lebih banyak ke kerja aja. Standar gitu, standar. Jadi- Kuliah kerja, kuliah kerja. Ya kerja gajian. Gajian tetap Ya dapat duit, punya beli mobil dan sebagainya begitu aja mungkin. standar. Oke, standar. Nah, tapi Pak Oki sempat bekerja ya di perusahaan swasta. Iya. Dan menurut saya perusahaan swasta yang lumayan bergengsi juga. Di mana tuh? Ya menurut saya begitu kuliah langsung kerja di Astra International ya Pak ya. Jadi menurut saya Astra International salah satu perusahaan the best lah ya di Indonesia gitu. Ini Apa namanya, perusahaan terbaik lah ya. Astra International itu yang jual mobil itu. Ya dia sebagian besar apa namanya Otomotif. otomotif, sebagian besar income perusahaannya di bidang otomotif. Meskipun di finance ada, di agrobisnis ada, di apa namanya
infrastruktur juga ada. Tapi sebagian besar mungkin 60-70% di otomotif. Otomotif ya. Berapa lama tuh Pak Oki di sana kerja? Kayaknya Lama. lama juga Pak. Saya dari umur kuliah 20-an ya mungkin sekitar 20 tahun. 20 tahun. Luar biasa ya, 20 tahun. Memang pengalaman selama di perusahaan pasti udah dapat. Ngomong di perusahaan, saya lihat kan Astra itu kode sahamnya ASII ya. Wah, Bapak abang juga dengannya saham nih. Ya, karena kita ada program nabung saham. Oh, ada program. Bagus. Jadi nabung saham itu ASI itu fundamentalnya bagus. Dan saya ingin cek nih kalau fundamentalnya bagus kan itu salah satunya di manajemen perusahaan itu, kemudian dia juga keuntungannya setiap tahun itu naik dan tiap tahun juga bagi-bagi dividen. Bagian dividen. Itu baru fundamental bagus. Bener nggak fundamentalnya bagus kalau dilihat dari dalamnya itu manajemennya bagaimana tuh di ASI? Oke. Bukan karena saya mantan orang Astra gitu Pak ya. Tetapi memang kalau Bapak beli saham ASI itu layak dibeli Pak. Layak dibeli. Karena pertama fundamental perusahaannya bagus. Astra itu udah berdiri dari tahun 50-an Pak. Tahun 58 kalau nggak salah. Udah berdiri. Satu itu dia fundamentalnya bagus. Manajemennya bagus Pak. Manajemennya bagus. Manajemennya bagus. Pangsa pasarnya masih grow. Yang ketiga, pangsa pasarnya masih grow. Jadi di beberapa tahun yang akan datang, pangsa pasar otomotif, finance itu masih akan terus berkembang. Oke, dan tapi ini para pemirsa Libels bukan recommended untuk beli saham itu ya. Ini hanya sekilas beri pandangan aja. Nah, point of view aja. Ya, disclaimer ya. Disclaimer. Kita bukan promosi, Ya. tapi Review aja. review. Dan itu berdasarkan pengalaman langsung ya. Anda sebagai pekerja di perusahaan itu. Betul. Nah, jadi dan ke depan itu kan ada rencana mobil listrik ya. Ya. Jangan-jangan yang pemain yang jualnya adalah ASI juga ya. Astra juga yang menjual kebagian tukang jualnya gitu ya. Menurut informasi sih udah lama risetnya Pak. Bahkan mobil listrik itu hybrid udah lama kita punya. Itu kayak Toyota Prius. Ya. Itu sebelum perusahaan launching mobil listrik, Astra udah punya, udah launching. Waktu itu disebutnya hybrid karena masih combine antara bensin dan listrik. Jadi belum full listrik gitu. Baik, Pak Oki, ini selama 20 tahun bekerja, ini ada nggak nilai-nilai yang bisa kita kita tiru gitu sebagai orang Indonesia dari perusahaan atau dari sekolah, nilai-nilai apa sih yang bisa fundamental bagus sebuah perusahaan itu yang Pak Oki amati di Astra? Oke. Mungkin value ya Pak. Value ya. Jadi saya sedikit cerita dulu ya. Jadi Astra itu kebetulan saya di divisi Toyota, itu adalah holding company antara Astra dengan Jepang. Jadi kultur Jepang itu memang sangat kuat Pak. Filosofi Jepang itu sangat kuat. Oh, di Astra itu ya. Betul. Tapi itu pendirinya orang Jepang ya Bang? Kalau pendiri Astra orang Indonesia Pak. Orang Indonesia. Pak William Suryajaya. Oh, tapi kultur Jepang dipakai di manajemen di perusahaan ini. Sangat. Nilai-nilai apa tuh contohnya? Ya contohnya satu Kaizen. Kaizen itu bahasa Jepang. Kalau di bahasa Inggris adalah continuous improvement. Kalau di bahasa Indonesia ini berarti perbaikan yang terus menerus. Jadi kita perbaikan berkelanjutan. Betul, berkelanjutan. Jadi kita itu harus ya ibaratnya memperbaiki diri setiap hari. Betul, baik produk maupun kita harus ya kata anak sekarang harus terus move on gitu. Dan itu harus diajarkan di sekolah. Tiap hari terus diingatin harus yang terbaik. Kalau kita nyaman, puas dengan kondisi tertentu, itu bahaya Pak, itu racun Pak. Yeah. Jadi misalkan nih, saya contoh aja, Toyota Kijang itu udah berapa kali berevolusi sih? Iya. Tahun 70-an terus berubah mengikuti perkembangan zaman, baik bentuk bodinya, baik teknologinya, terus improvement.
coba kita bayangkan kalau Kijang dari tahun 70 gitu-gitu aja. Kijang kotak doyok ya. Yang banyak kecil ya saya jadi terlalu Pak. Nah kalau sampai saat ini masih seperti itu, apakah ada yang beli gitu? Ah, benar. Itu kayaknya udah nggak dilirik tuh kalau emangnya terus. Itu kalau diibaratkan manusia ya. Bagaimana kalau manusia Kijang doyok itu terus sampai sekarang. Itu L4 udah lagi loh lagi. Jadi ya teknologinya harus beralih dong. Cara berpikirnya harus teknologi sekarang mobil listrik gitu loh. Betul. Jangan lagi mobil bensin premium kan. Harus loncat gitu. Terus selain Kaizen tadi ya, luar biasa Kaizen itu tadi apa? Continuous improvement, perbaikan yang terus menerus. Perbaikan terus menerus. Ini luar biasa ya. Jadi orang ditantang terus Pak setiap hari. Maaf ya, jadi dalam perusahaan, jika karyawan ada suatu ide, dia usul ide ke manajemen, dan idenya bisa diimplementasikan, cocok untuk perusahaan, itu dapat reward Pak. Dapat reward Pak. Misalkan kita bikin ada ide nih, wah ini kayaknya nggak gini nih, salah nih, layout atau apalah, atau di lini produksi, atau desain gitu kan. Ini kayaknya saya punya ide lebih bagus, tuangkan dalam bentuk paper, ya kita sebutnya QCC apa ya? QCC. Presentasikan? Ya, sebutan paper, sebutan proposal, presentasikan ke manajemen, ternyata bisa diimplementasikan, itu dapat reward Pak. Dapat reward. Oke. Berarti memang si perusahaan itu juga sudah mengkondisikan si karyawan-karyawan itu tetap improve ya. Betul. Untuk melakukan improve dengan reward seperti itu. Betul Pak. Oke, selain Kaizen apalagi tuh yang mendorong bahwa si perusahaan itu menjadi sustainable-nya tinggi, kan itu udah lama ya. Sampai sekarang masih terus bagus. Nilai-nilai apa lagi itu yang saya kira ada ya, itu sebenarnya di kita pun orang tua kita pun sebenarnya udah jadi nilai gitu ya. Cuman kalau boleh saya katakan itu di Jepang itu disebutnya 5S Pak. 5S dia itu Seiri, Seitor, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Itu 5S. Kalau di Indonesia kan ya bisa dibilang 5R ya. 5R. Ringkas, rapi, resik, terus rawat, dan rajin Pak. Itu 5R. karakter apa itu ya? Itu karakter yang harus ada sehari-hari di kita semua. Ya, ini di sekolah 15 kita tiru saja tuh 5R itu. Karena 5R itu saya kira sifatnya universal ya, dimanapun kalau dia punya karakter seperti itu, nggak di Jepang, nggak di Indonesia, pasti orang itu berkualitas tinggi ya. Betul Pak. Oke. Dan itu sebetulnya ketika Pak Oki masuk ke dunia kerja harus seperti itu. Ada nggak yang nempel dari sekolah kepake itu di dunia kerja gitu loh? Ini ngecek aja nih. Apa ya waktu SMA ya, saya kan biologi ya. Biologi. Tapi ya maksudnya IPA ya. Tapi saya aktif juga di ekstrakurikuler Pak. Jadi saya di OSIS aktif, di paskibra aktif. Ya boleh dikatakan ekstrakurikulernya cukup aktif lah gitu. Ya. Nah, kalau Bapak bertanya, ada nggak sih yang link sama dunia kerja gitu? Ya, di situ Ada apa? Jadi ya mungkin di pelajaran materi ya ada. Seperti otomotif kan berhubungan dengan engine ya Pak ya. Terus apa namanya? Cara berinteraksi dengan orang gitu. Nah tapi dulu saya waktu kerja itu sering presentasi Pak. Presentasi atau ngelobi nasabah gitu kan. Ngelobi nasabah ya. Nah itu saya dapatkan di ekstrakurikuler Pak. Jadi di ekstrakurikuler itu saya harus mempresentasikan program kan. Apalagi musim orientasi deh Pak, ada anak-anak baru kan. Nah kita harus berbicara kan. Ya kata anak-anak sekarang public speaking gitu ya. Jadi di sekolah yang kepake di dunia kerja itu ternyata apa yang dilakukan Pak Oki selama di ekstrakurikuler gitu. Terutama karena lebih bersentuhan langsung ketika di ekstrakurikuler. betul. Karena Anda di ekstrakurikuler itu ngomong sama orang, menjelaskan sesuatu, explain ya, menjelaskan program konsep dan dilatih bicara begitu. Nanti bicara betul. Dan itu yang
Anda butuhkan ketika itu di lapangan? Itu kepake banget Pak. Karena waktu saya kerja itu kebetulan pernah di divisi marketing ya. Ya yang namanya marketing kita butuh kemana nasabah Pak dengan konsumen. Betul. Bagaimana kita harus meyakinkan konsumen supaya beli produk kita gitu kan. Apa sih konsumen bilang, apa sih alasan gua beli produk lo gitu kan. Nah, kita harus menjelaskan poin-poinnya, value-value-nya. Oke, jadi pesannya begini para pemirsa. Jadi di dunia pendidikan itu memang yang harus dilatih itu adalah communication skill. Kenapa? Seumur-umur jelema pasti ngomong. Benar. Seumur-umur manusia itu pasti bicara, menyampaikan keinginan, menyampaikan tujuan hidupnya. Jadi kemampuan berbicara itu menurut saya adalah basic skill yang harus dilatih di sekolah-sekolah. Setuju nggak Pak Oki? Exactly Pak. Oke. 100% setuju. Nah ini Pak Oki ini tadi saya bilang udah bakar jembatan. Jadi kerja di ASII itu di ASII, di Astra itu sudah 20 tahun. Dan beliau itu sekarang bukan pekerja lagi, tapi dia sudah menjadi bos. Insya Allah. Amin. Ya, buka sebuah usaha ya. Usaha. Jadi sekarang jadi bukan lagi sebagai karyawan, tetapi sebagai owner, pemilik sebuah perusahaan. Ini usaha apa tuh Pak Oki yang sedang digeluti ini? Di bidang kuliner Pak. Kuliner. Ya, kuliner. Udah berapa lama? Dari 2018. 2018 berarti sudah 4 tahun. Ya, 5 tahun. Mau 5 tahun. Berarti sudah mulai produksi dan sudah ada profit dong? Oh iya, harus satu. Oke. Dan katanya sudah buka 4 cabang. Ya, saat ini kita dapat cabang. Di mana saja tuh Pak? Di Setiabudi, di Surya Sumantri, Ya, Sumatera di sini dong. ya, di Maranatha, Iya, di Patibur, dan di situ. di situ. Ya, jadi kita memang pangsa pasarnya anak muda, mahasiswa ya. Jadi kita kantung-kantung mahasiswa ada di mana, ya di situ kita menetap. Oke, apa kuliner apa tuh Pak? Ya, Kak Oki, Ayam geprek sang. ayam geprek. Ini kayaknya ayam geprek di telinga saya nggak aneh gitu ya. Kenapa sih pilih ayam geprek gitu? Emang ada apa gitu? Terus risetnya dari mana bisa kok pilih ayam geprek gitu? Ya, ya. Jadi pertama itu saya memang dulu sebelum bisnis ini, saya pecinta kuliner Pak. Saya suka makan, suka jajan gitu. Bahkan kalau di luar kota pun, ya pasti kulineran lah gitu. Kulineran. Lalu pikir-pikir, kok saya jajan terus ya gitu kan, jadi kos gitu Pak. Pengeluaran jadi kok saya jajan terus ya, gimana ya rasanya kalau kita orang jajan ke kita gitu kan. Lalu muncullah ide bisnis. Waktu itu ada pilihan, kita mau bisnis apa nih, ada 2 pilihan. Kita mau bisnis ATK atau kuliner. Kalau ATK enak kan, kita nggak Nggak akan basi. betul, bahkan basi, nggak perlu stok segala macam gitu kan. Cuman saya bilang dunia ke depan paperless Pak. Oh iya benar. Dunia ke depan paperless. Kertas pulpen kayaknya udah Udah nggak laku. udah nggak kopi gitu ya Pak ya. Kayaknya nih selama orang masih punya perut gitu kan, masih butuh makan gitu kan. Ya. Itu sih salah satunya Pak. Oke, terus ini ada contohnya ya. Coba Pak Eka. Produknya. Ini ada produknya nih. Nah ini apa ini? Ini bisa dibuka. Coba sebentar ya. Ini packagingnya. Coba kita buka ya. Ini saldin itu apa itu? Ayam geprek saldin. Saldin itu sebenarnya singkatan Pak. Salah apa? Nah ini ayam geprek sambal cikur. Oh, wah kayaknya menggodain man. Mau dicoba nanti ya. Mau dicoba ya. Mau dicoba. Oke. Jadi saldin itu artinya sarapan, lunch, dinner Pak. Itu iseng-isengan aja. Oh, sarapan, Sarapan, lunch, dinner. Jadi makan siang dan makan malam. sarapan enggak Ayam geprek ini. cocok. Kita bukan hanya ayam geprek aja. Ini dijual online juga. Online Pak. GoFood ada. GoFood, ShopeeFood, GrabFood. Oh, berarti ke Lembang juga diatur nih. Bisa Pak. Udah the best online Pak. TBS online. Nah, ini anak-anak sekalian di SMA Negeri 15 Kota Bandung. Jadi mulai sekarang mindsetnya dirubah. Jadi pengusaha. Kalaupun jadi pekerja itu hanya batu loncatan saja. Cuman ini
loncatnya terlalu lama. Tapi nggak ada yang terlalu lama atau terlalu singkat, karena semua orang itu pasti harus, kalau mau terjun ke dunia bisnis itu dia harus punya ilmu yang mumpuni dulu. Dan ilmu belajar di perusahaan Astra itu kan 20 tahun Anda sudah matang, sehingga dalam 4 tahun Anda sudah profit gitu ya. Tapi ada pertama kali dibuka di mana itu? Di Leteng Pak, di Setiabudi. Di Leteng. Karena saya orang situ kan. Terus begitu buka apa langsung profit atau bagaimana? Langsung booming Pak, alhamdulillah. Karena Gitu? karena waktu itu Ayam Geprek lagi ngehits kan. Oh, Tahun 2018 Ayam Geprek lagi ngehits. pas pas hit-hitnya itu ya. Pas ngehits. Kalau sekarang udah familiar, udah banyak. Udah Banyak banyak, udah banyak kompetitor, tapi masih ngehits Pak. Sih masih. Buktinya ngehits apa? Muncul geprek-geprek baru. Itu aja indikatornya itu Pak. Ini inovasinya apa nih? Bedanya? Bedanya kita levelnya bisa sampai 100 Pak. Level pedasnya. Oh, itu kaizennya ya. Kaizennya, improvingnya. Improvement. Terus kita dulu cuma ada sambalnya, cuma ada 2 jenis Pak. Sambal dadak sama sambal mantap. Cuma 2, sekarang udah 5 sambal. Varian sambal banyak. Kaizennya itu. Kalau saya terus Pak. Kaizen. Ini box juga saya nggak gini Pak, box itu. Boxnya saya polos yang beli di pasar itu, tempel stiker kan Pak. Sekarang udah. Oh, terus improvementnya. Dan itulah ciri khas dari seorang entrepreneur itu ada improvement. Improve terus Pak, nggak ada matinya improve. Kalau lu stop improve ya lu mati Pak. Hendak. Dan berarti itulah otak yang selalu terus bekerja Betul Pak. dan sehat ya. Biar muda Pak. Itu luar biasa ini Kang Oki ini ya. Dan ini Kang Oki kok bisa langsung booming, itu gimana risetnya tuh? Awalnya nih kasih tipsnya kepada anak-anak nih yang nonton. Kalau mau bisnis itu apa sih awalnya, mau ngelakuin riset atau bagaimana, apa tuh? Mungkin pertama karena rindu Allah ya Pak ya. Oke. Niat itu. Ya niatnya saya memang ya maaf bukan soal ini ya Pak ya. Ya. Saya ini segala sesuatu niatkan ibadah gitu. Mau kerja, mau berdagang, mau berumah tangga, apapun niatnya ibadah. Oke, itu. Nah terus mungkin booming karena apa ya? Ya memang saat itu geprek lagi booming, lagi Tapi Anda research dulu kan, research. Oh, ini lagi booming geprek, langsung tiba-tiba ide, oh kita bikin ayam geprek kayak gitu. betul. Ya itu bikin gepreknya apa namanya? Karena permintaan terhadap geprek saat itu lagi tinggi Pak, lagi tinggi gitu. Nah kita masuk di situ pasaran, jadi sehingga konsumen punya choice gitu. Nggak hanya brand ini aja, tetapi ada brand kita juga. Terus yang bisa bikin ayam gepreknya siapa? Kan Anda bukan dari latar belakang kuliner. Saya punya guru Pak. Iya, saya punya guru. Gurunya Namanya Mbah YouTube Pak. ini juga inside-nya. Ternyata belajar dari YouTube gitu ya. Asli Pak. Jadi sekarang itu jangan sulit-sulit, jangan bingung-bingung ya. Saya nggak sekolah kuliner, nggak kursus kuliner Pak. YouTube ya. YouTube asli. Catat itu. YouTube itu. Jadi Saya tonton tuh YouTube yang kan di situ ada cara bikin ayam geprek, cara bikin sambal segala macam. Saya praktekkan di rumah. tapi Anda itu benar percaya diri banget ya. Orang tidak punya pengalaman bikin ayam geprek, tapi salutnya langsung bisa bikin booming. Dan memang orang beli itu karena memang rasanya itu sudah di riset bahwa mereka beli itu karena memang kepake rasanya atau karena memang ada apanya? Ya, Karena memang Anda punya jaringan bisnis atau gimana? oh enggak Pak. Justru yang beli ke saya itu 90% orang yang nggak kenal sama saya gitu kan. Oh, Bukan nggak memanfaatkan link gitu. Ya konsumen asli gitu, kenal. konsumen. Jadi ya saya belajar dari YouTube. Nah, ini belajar dari YouTube. Nah, terus saya survei nih ke tetangga, ke saudara. Ini gimana rasanya? Sebelum launching ya Pak. Ini gimana sih, kurang apa gitu. Oh, itu ada juga ya. Iya. Step-stepnya itu ya. Step-stepnya itu. Pertama gagal, saya bikin ayam. Aduh, kok keras banget ya terigunya, kayak pantat gitu kan. Ya pasti gagal karena Anda kan nggak punya pengalaman. Jadi terigunya tuh pantat. Wah, nggak layak gitu kan. Bikin lagi. Oke. Akhirnya. Gagal seringan. Gimana? Gagal dulu kan. Wah,
gagal Pak. Jadi saya mungkin sebelum launching itu udah beberapa kali gagal Pak, bikin ayam. Ini juga insight-nya bahwa tidak ada sesuatu yang dilakukan itu tanpa melalui proses kegagalan. Ini berulang-ulang kan? Berulang-ulang. Gagal tapi never give up ya. Jangan. Terus optimis dan seterusnya. Tapi ya ini terbilang cepat lah kalau 4 tahun ini dan sudah punya 4 cabang ya. Alhamdulillah. Ini berapa harganya segini, Kang? Itu kita karena pangsa pasarnya mahasiswa ya itu 18 sampai 20 ribu Pak, tergantung menu sambalnya. Ini menurut mahasiswa mahal atau murah 18.000 nih? Berdasarkan survei Pak, kita survei dari Foodies ya, range makan mahasiswa itu di antara 20 ribu. Mahasiswa ya? Betul, jadi saya pricing pun berdasarkan survei Pak. Oke, nah ini insight-nya juga. Kalau mau menentukan harga harus ada research. Itu di mana dapat Anda riset harga itu rank itu? Dari Foodies Foodies di internet tidak? ada. Oh, tinggal klik aja. Tinggal klik aja. Semua tinggal diklik. Enak bener itu zaman sekarang. Gitu Pak, dulu kita kalau cari buku kan kepala sari ya Pak ya. Sekarang semuanya ada di internet. Kalau kita serba nggak tahu hidup zaman sekarang, keterlaluan gitu ya. Jadi ini anak-anakku sekalian, anak SMA khususnya dimanapun berada di seluruh Indonesia ini, kalau di zaman sekarang kita masih serba nggak tahu, keterlaluan itu. Jadi yang sekarang harus kita bangkitkan itu adalah kita tuh pengen apa gitu, pengen tahu apa. Harus ada dorongan dalam diri kita. Nih Kang Oki, Anda penghasilannya berapa sih sekarang? Waduh, itu rahasia perusahaan. Pakai itu aja lah, pakai analogi apa gitu. Apakah Avanza 1, Avanza 2 gitu. Jangan Pak, itu rahasia perusahaan Pak. Ya cukup buat Bisa nabung nggak? bisa Bisa nabung saham kan? nabung saham. Lagi belajar Pak, saham Pak. Nah ini diversifikasi nanti perusahaannya kepada saham ya. Baik, ini kan Anda sudah punya 4 cabang ya Kak. Dengan skill Anda dulu sebagai pekerja di Astra, jadi Anda itu merangkap jadi direktur sebagai dan manajer atau gimana? Iya. Ada pembagian usaha kerjanya dan kan 4 lumayan itu capek. Harus mikir ke sana kemari, gimana tuh manajemennya? Ya, dulu kan sebelum begitu resign Pak, 4 cabang Pak. Oh iya, jadi saya bisa fokus kan Pak. Oh begitu riset langsung bikin 4 cabang. Oh enggak butuh proses dulu. Proses. Yang pertama di rumah itu elektronnya. Ya tapi sekarang dengan 4 cabang itu kelola Anda sendiri di bawah Anda direkturnya ada gimana? Iya, ya bisa dibilang CEO direktur ya, direktur saya. Cuman saya kan punya beberapa orang kepercayaan disebut supervisor ya. Oh, ada Supervisor yang di lapangan mantau. Dan sama di 4 cabang itu pasarnya adalah dari mahasiswa juga. Kebanyakan mahasiswa pekerja muda Pak. Meskipun ya semua usia sih, cuman kebanyakan ya usia muda Pak. Isinya ayam. Boleh Pak, ini Isinya apa tuh? Saya lihat menu mahasiswa apa sih? Saya dulu kan mahasiswa saya warteg. warteg ya Pak. Ini nasi, ayam, sambal plus ada apa namanya? Plus ada timun gitu. Timun. Nah, cuman kita juga ada topping sebenarnya ya, topping scrambled egg gitu kan. Ada topping tahu, tempe gitu. Ada topping oseng gitu. Dan itu pedas ya? Ini cikur pedas Pak. Tapi pedasnya masih bisa ditoleransi. Tapi ada yang no levelnya? Anda dipisah aja. Oh dipisah. Dipisah aja Pak. Oke. Ataupun tanpa sambal dipisah bisa. Ada yang enggak, kita ini ada 2 tipe sambal. Ada sambal tradisional. Sambal tradisional sambal hijau khas Padang, sambal mata khas Bali, sambal pecel, sambal dadak, dan sambal cikur. Tapi kita pun ada sambal yang western Pak. Ini. Jadi saus barbecue, black pepper, saus mayones kita pun ada. Ada ya, ada disesuaikan dengan zaman ya. Betul. Terus ini Anda berdua juga sama istri terlibat juga dalam bisnis ini. Bagian keuangan. Oh keuangan ya. Dulu istri dari ekonomi juga. Iya dulu kerja juga. Aku penting Pak. Penting. Dan dia resign juga. Oh iya Pak. Udah lama kalau dia Pak. Oh. Gitu punya anak 2 resign.
Oke, jadi alhamdulillah ini para pemirsa, ini contoh bagi terutama dari Libel Podcast, pemirsa Libel Podcast ini. Saya berharap SMA di Indonesia itu, di seluruh Indonesia, untuk merubah mindsetnya bahwa tujuan dari sekolah pendidikan setelah di SMA atau SMK itu di sini adalah entrepreneur. Jadi kalaupun bekerja itu hanya sekedar batu loncatan saja. Oke, Pak Oki, ngomong-ngomong ini selain rumus bisnis ya, tadi Anda sudah belajar dari manajemen dari Astra ya, bagaimana seorang berkarakter rajin, ulet dan cermat itu dalam mengelola sebuah perusahaan atau. Nah, kira-kira apa yang menjadi ciri khas yang menurut Anda berdasarkan pengalaman Anda ini bisnis bisa lancar, itu poin pentingnya itu apalagi itu selain dari tadi? Oke Pak, jadi untuk dalam bisnis itu kita ya khususnya saja gitu ya, itu customer oriented Pak. Customer oriented itu dalam arti berorientasi ke customer, Konsumen. Jadi kepuasan konsumen adalah yang utama gitu. Jadi jangan sampai konsumen kecewa. Jadi kita serve ke konsumen sebaik mungkin. Satu itu. Yang kedua, karena kita fokuskan customer, apa sih needs, kebutuhan konsumen sekarang ini? Trennya kemana nih? Trennya mau kemana? Kita ikutin Pak. Kita juga harus terjun ke lapangan, rajin-rajin baca survei. Ini kemana nih arahnya? Trennya apa? Gitu. Mungkin beberapa yang lalu musim sambal mata. Nah, ini next nih musim sambal apa? Gitu kan? Karena berkembang terus, semua produk itu bukan hanya kuliner aja, semua produk itu pasti terus berkembang. Gitu. Nah nanti ayam yang kayak gimana, itu terus berkembang. Gitu. Nah itu aja. Jadi kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan dan kebutuhan pelanggan itu apa? Oke, sekarang Anda punya berapa karyawan dok? Karyawannya kurang lebih di yang 4 itu 10 lah ya Pak. 10. Nah, tentu keunggulan dari seorang entrepreneur ini Pak Oki dulu kalau bekerja di Astra, Anda kan hanya ada sebagai pekerja, ya, tidak mempekerjakan orang. Oh iya. Ketika Pak Oki keluar menjadi pengusaha, sekarang sudah bisa mempekerjakan 10 orang. Nah inilah tujuan pendidikan kita untuk mewujudkan seorang entrepreneur. Jadi di Indonesia ini entrepreneurnya masih di bawah statistik negara-negara tetangga, itu hanya 3%. Ya, jauh dari 3%. Iya, sangat kurang sekali. Kenapa? Karena negara-negara maju itu sudah di atas 8-10%. Ya. Ini jadi selalu tertinggal kita ini dalam hal-hal yang baik itu selalu tertinggal. Karena kita terlambat shifting, terlambat loncat cara berpikirnya itu. Betul, terlambat Puter aja terlambat. Jadi terlalu nyaman gitu ya. Nah sekarang jadi fokuskan kepada anak-anak SMA, SMK dimanapun berada, jadilah pengusaha sekarang itu. Supaya apa? Satu orang pengusaha, contohnya Pak Oki bisa merekrut 10 tenaga kerja. Dan inilah akan menjadi pemberkah bangsa ini. Oke Pak Oki, sekarang kalau Anda ini kan sebelum menjadi pengusaha, kita juga harus cari pengalaman ya. Oh, ya. Maka kerja itu adalah mencari pengalaman. Ini saya ingin cek ke Pak Oki. Yang Pak Oki rekrut pekerja nyari yang gimana? Coba. Oke, pekerjaan. Ya intinya pekerja itu saya itu ada 3 ya Pak ya. Ini 3. Karena ini di bidang kuliner yang jadi nggak harus pendidikannya seperti apa gitu kan ya. Ya. Yang penting 3 hal ini aja. 1, rajin. 2, jujur. 2, jujur. Yang ketiga, dia mau belajar Pak. Belajar sepanjang hayat. Betul. Tapi kalau dari 3, yang penting mana? Jujur Pak. Jujur ya. Oke. Jujur.
Tapi kalau jujur nggak mau belajar gimana? Nggak serangkai. Nggak serangkai. Nggak serangkai. Jujur, rajin mau belajar. Oke. Dan harus tetap belajar. Belajar terus. Harus tetap belajar terus dan jadilah orang jujur dan harus rajin. Ini jadi di sekolah juga nanti kita anak-anak dilatih kan harus rajin. Datang 6.45 harus on time, datang 6.45. Karena di lapangan itu yang dibutuhkan orang-orang seperti itu. Kalau sudah terbiasa dari sekolah, maka ketika terjun ke lapangan sudah biasa, gitu ya. Baik Pak Oki, kemudian ini rencana mau bikin cabang lagi enggak nih? Oh, insya Allah Pak, insya Allah bikin. Oke. Nah ini Kang Oki ini alumni SMA Negeri 15 Kota Bandung. Jadi Anda yang mau berkolaborasi, Boleh. mau buka cabang tuh, nanti silahkan aja dijajaki. Dan insya Allah ke depan kita akan mengangkat terus para alumni yang sudah berkontribusi di negara ini menjadi pengusaha dan mendorong supaya kita lebih banyak pengusaha lagi. Masih belajar Pak, saya masih belajar belum. Kan belajar sepanjang hayat. Oh ya. Jadi selama hayat dikandung badan, manusia itu adalah belajar. Dan itulah konsep belajar di abad 21 ini yang dikedepankan adalah long life education. Bukan hanya di sekolah belajar itu ya Pak. Bukan. Jadi sekarang itu kan tadi di YouTube. Oh iya betul. Di mana-mana YouTube. Mana-mana. Kita lagi di pasar, belajar bisa di YouTube. Jadi karena ada internet inilah jargon bahwa dimanapun ruang kita masuki di situ adalah kelas, kemudian siapapun makhluk yang kita temui itu adalah guru. Ini karena abad teknologi ini yang membawa frame paradigma berpikir seperti itu adalah ini. Jadi dan konsepnya sekarang itu ketika Anda ada di perusahaan pun belajar. Anda sekarang bisnis itu belajar pada. Jadi seluruh hidup ini adalah belajar. Sesuai dengan prinsip di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini nih konsepnya, alladzi 'allama bil qalam. Jadi itu Allah tuh ngajarin terus kepada kita selama kita hidup itu. Itulah yang disebut dengan long life education gitu. Ini yang saya ingin angkat ya, Kang Oki. Saya undang ke sini untuk hadir kepada menginspirasi kepada para siswa yang sedang belajar di 1.200 di sini. Makasih Pak. Jadi ini adalah sosok yang kita angkat dan bisa menjadi inspirasi bagaimana tadi langkah-langkah sampai dari mulai dunia kerja terjun ke dunia entrepreneur sebagai pengusaha. Insya Allah. Pak Oki, mungkin silahkan ada closing statement buat anak-anak, buat teman-teman, buat rekan-rekan angkatan 95 dan buat alumni dan buat seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia dan di dunia. Statementnya apa? Oke, terima kasih Pak Toto atas kesempatannya diundang. Yang pertama saya terima kasih ke Pak Toto udah bisa hadir di podcast ini. Lalu terima kasih juga sudah concern ya mengelola sekolah kami, alumni kami. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa staf guru-guru di sini mendapatkan selalu sehat. Amin. Selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekolah kami jadi indah kayak gini Pak. Jadi bagus Pak. Terima kasih gitu. Yang pertama itu, yang kedua untuk adik-adik kelas siswa SMA 15 Bandung, jangan pernah menyerah, teruslah belajar. Tadi menarik banget kata Pak Toto, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra itu baca, belajar. Jadi ternyata Iqra itu bukan hanya baca textbook gitu. Jadi kita juga harus baca alam semesta gitu, baca fenomena gitu. Jadi semua hal dipelajari, bukan hanya dari textbook aja gitu ya. Jadi terus semangat untuk belajar, jangan pernah menyerah, coba lagi. Yang ketiga, saya untuk alumni ya kompak selalu, yang mudah-mudahan terus berkolaborasi dengan sekolah, terus berkontribusi gitu. Ya mudah-mudahan alumni sukses semua, gitu. Penuh berkah. Dan yang mau jadi partner bisa
Oh bisa Pak. Ada di sini kalau Oke, nanti ada linknya di sini, silahkan like. Baik para pemirsa, itu yang bisa saya sampaikan dalam podcast kali ini. Tentunya tujuan kami di sini adalah mengangkat tokoh-tokoh yang saya katakan tokoh karena mereka ini sesungguhnya adalah orang-orang yang sukses menjalani hidup ini. Dan sekecil apapun sebetulnya kesuksesan itu kuncinya sama. Mau tokoh besar, mau tokoh kecil, mau tokoh setengah besar, setengah kecil, konsepnya pasti sama itu. Bahwa tadi seperti ada konsep dari Jepang Kaizen, kemudian ada 5R, 5R, 5S. semua itu adalah proses yang harus dilakukan oleh siapapun, termasuk anak-anak yang masih di sekolah. Ketika sekolah mengajarkan disiplin, kemudian taat dalam melaksanakan program, itu adalah bagian daripada supaya kalian menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hatur nuhun Pak. Sehat.